Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melinda Putri dengan NIM C1212101. Nah, di sini saya mau membahas tentang apakah ini masuk dalam keamanan informasi serta mengapa keamanan informasi itu penting. Keamanan informasi merujuk pada langkah-langkah yang diambil untuk melindungi informasi dari akses yang tidak sah, penggunaan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, kerusakan atau penghancuran. Hal ini melibatkan perlindungan data dan sistem komputer dari ancaman seperti peretasan, malware, pencurian identitas, dan serangan cyber lainnya. Yang pertama, kerahasiaan, informasi yang sensitif atau rahasia yang harus dilindungi dari akses yang tidak sah. Yang kedua ada integritas, keamanan informasi juga melibatkan memastikan bahwa data tetap tidak berubah dan terpercaya. Yang ketiga, ketersediaan keamanan informasi juga berkaitan dengan memastikan informasi dapat diakses oleh pihak yang berwenang ketika dibutuhkan. Secara keseluruhan, keamanan informasi penting untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi yang berharga, membangun kepercayaan, memenuhi persyaratan hukum, dan menjaga kontinuitas bisnis. Yang kedua, jelaskan apa itu ISO 27001 standar untuk sistem manajemen keamanan. ISO 27001 adalah standar internasional yang menggambarkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan informasi, Information Security Management System atau ISMS. Standar ini terbitkan oleh International Organization for Standardization ISO dan International Electrotechnical Commission IEC. ISO 2701 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk merancang, menerapkan, memelihara, dan terus meningkatkan keamanan informasi dalam suatu organisasi. Standar ini bertujuan untuk membantu organisasi melindungi informasi mereka dengan cara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Yang ketiga, dalam penerapan keamanan informasi dalam suatu organisasi, apakah perlu dilakukan audit rutin? Jelaskan hal-hal yang perlu dalam audit teknologi informasi secara internal. Ya, audit rutin sangat penting dalam penerapan keamanan informasi dalam suatu organisasi. Audit teknologi informasi secara internal untuk mengevaluasi efektivitas dan kecukupan kontrol keamanan informasi yang lelah diimplementasikan dalam organisasi. Hal ini membantu memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan informasi berfungsi dengan baik, risiko keamanan terkelola dan baik, dan adanya pematuhan terhadap standar dan regulasi yang berlaku. Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam audit teknologi informasi secara internal. Yang pertama, penilaian risiko. Audit internal harus memulai dengan penilaian risiko yang komprehensif. Yang kedua, ada pemeriksaan kebijakan dan prosedur. Audit internal harus memeriksa kebijakan dan prosedur keamanan informasi yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, pengujian kontrol keamanan. Audit internal harus melakukan pengujian terhadap kontrol keamanan yang ada. Yang keempat, manajemen akses. Audit internal harus meninjau dan mengevaluasi sistem manajemen akses organisasi. Yang keempat, soal nomor 4, apa yang Anda lakukan untuk keamanan informasi digital Anda sebagai sebuah entitas? Saya tidak memiliki akses langsung ke internet atau infrastruktur digital, namun untuk menjaga keamanan informasi saya, OpenAI bagaimana saya menerapkan langkah-langkah yang ketat. Berikut adalah beberapa tindakan yang diambil untuk menjaga keamanan informasi digital di lingkungan saya. Yang pertama, akses terbatas. Hanya staf yang berwenang dan memiliki akses fisik dan logis ke infrastruktur yang saya jalankan. Yang kedua, enkripsi data. Data yang transmisikan atau disimpan dalam infrastruktur saya dienkripsi menggunakan protokol yang aman. Yang ketiga, monitoring dan deteksi anomali. Sistem dan jaringan yang saya jalankan dipantau secara aktif untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan atau anomali. Yang terakhir, bagaimana coba untuk membangun keamanan informasi pada perusahaan atau organisasi? Membangun keamanan informasi yang kuat dalam perusahaan atau organisasi melibatkan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur dan terencana. Berikut adalah beberapa langkah penting yang dapat diikuti. Yang pertama, evaluasi risiko. Lakukan penilaian risiko komprehensif untuk mengidentifikasi ancaman potensial dan kerentanan infrastruktur, sistem, dan proses organisasi Anda. Yang kedua, kebijakan dan prosedur. Buat kebijakan keamanan informasi yang jelas dan komprehensif yang mencakup aspek-aspek seperti kebijakan penggunaan internet, manajemen akses, pengelolaan kata sandi, pemantauan, dan tanggapan terhadap insiden keamanan. Yang terakhir ada kesadaran pengguna, lakukan penelitian dan edukasi secara teratur kepada karyawan dan kebijakan dan praktik keamanan informasi. Berikut dari saya, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.